Umpamanya amit-amit di jalan terjadi insiden menyebabkan mobil ini airbagnya terbuka, dia akan memberikan notifikasi ke Honda call center atau Honda pusat dan akan diberikan bantuan. Teman-teman pengen membatasi mobil ini dengan kecepatan di 100 km ketika dibawa oleh teman, anak atau siapapun melebihi batas kecepatan itu, dia akan memberikan notifikasi ke unit sampai segitunya tuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di vlog Imam Munandar. Oke, kita sekarang sedang ada di Honda Sholei Iskandar. Nah, di depan teman-teman semuanya mungkin banyak yang belum tahu nih teman-teman. Ini adalah City Hatchback facelift tahun 2025. Jadi dia minor change. Tapi kita patut apresiasi ya, bukan hanya eksterior yang ada tambahannya, tapi interior dan fiturnya juga upgrade. Nah, mungkin banyak yang beranggapan, City harganya hampir 400 juta, 385 jutaan. Nah, sekarang di harga segitu, upgrade-nya menurut saya worth it banget. Karena mobil ini bukan lagi mending ambil Brio, sama-sama 2 baris, sama-sama City Car, mungkin yang Brio RS. Tapi untuk yang City ini sekarang alternatif mungkin bagi teman-teman yang belum kekejar di Honda HR-V, bisa jadi alternatif nih, pilih Honda City Hatchback ini. Karena fiturnya ini ada fitur keamanan yang dia lebih unggul dibandingkan Honda HR-V. Bahkan sekarang fiturnya sudah menyamai harga mobil yang di atas 800 jutaan. Karena fiturnya ini ada nih yang mirip nanti di Honda CR-V dan Honda Accord Hybrid, yaitu Honda Connect. Apa itu Honda Connect? Nanti kita akan jelaskan pas di dalam interior mobil ini, fitur fungsinya seperti apa dan lain sebagainya. Sekarang kita ulas dulu yuk eksteriornya, apa sih yang berubah di Honda City Hatchback MMC Minor Change tahun 2025 ini. Dari eksterior dulu, let's go. Nah teman-teman, dari eksteriornya nampak yang paling jelas adalah warna baru. Ini adalah warna Electric Lime Metallic. Jadi warna yang sama yang ada di Honda Brio RS maupun Honda Brio Satya. Tapi cocok loh ada di Honda City Hatchback ini, karena ya ini mobil city car, cocok juga untuk warna-warna yang cerah seperti ini. Warnanya warna baru. Kemudian untuk tampilan depan ada perubahan juga, khususnya di front under spoiler atau front diffuser bawah nih. Dia ada warna motif-motif karbon kayak gini, tapi karbon warna hitam ya teman-teman. Nah intinya untuk perubahan di bagian depan, di bumper bagian depan atau body kit depan, samping dan belakang. Nanti kita lihat satu persatu. Untuk kelampuan masih sama, dia udah full LED, ada DRL-nya, kemudian sampai fog lamp-nya pun udah full LED. Nah mobil ini dibekali dengan mesin yang cukup bertenaga, karena mesinnya ini sama kayak di Honda HR-V, Honda BR-V, Honda WR-V, 1500 cc dengan tenaga 121 PS dan torsinya 145 Nm. Ini udah sangat cukup karena bobotnya pun nggak begitu berat, akselerasinya dan tenaganya sudah sangat layak untuk sebuah mobil city car ini. Apalagi dia sudah disematkan Honda Connect dan Honda Sensing yang nanti akan kita jelaskan di dalam kabinnya, biar teman-teman juga ngintip di dalam kabinnya ada apa aja sih. Sekarang kita ke bagian sampingnya yuk. Bagian samping nggak ada berubah, cuman ada body kit sedikit, perbedaannya sedikit banget. Terus ya yang dulu pun untuk spion beda warna dengan body, dia warnanya hitam. Dia ada penambahan warna ini dan ada warna two-tone. Kalau warna two-tone ada penambahan di harganya. Kalau ini kan 380 jutaan, kalau two-tone nambah sekian juta gitu. Nah, untuk profil ban, nah ini juga yang membedakan dibandingkan yang sebelumnya. Jadi kalau yang sekarang tuh hanya satu tipe, Honda City Hatchback RS with Honda Sensing. Yang dulunya two-tone, sekarang full black. Ini saya lebih suka karena lebih pas gitu, lebih mewah, sportinya dapat juga.
dengan profil 185/55 ring 16, cakram bagian depan, belakangnya masih tromol. Ya, ini balik lagi, fungsi rem itu sudah disesuaikan dengan mobilnya. Yang penting ketika teman-teman ngerem walaupun belum cakram semua, itu akurat. Nah, suspensinya McPherson bagian depan, belakang edge shape torsion beam. Jadi khas suspensi dari Honda yang keunggulannya adalah ketika akselerasi di jalan lurus, jalan tol apalagi itu enak banget, fun to drive-nya dapet banget, napak mobil itu. Karena Honda itu mobil, walaupun dia mobil kecil di kelas Brio pun, untuk ukuran bannya itu proper. Untuk fitting memang Honda lebih unggul lah dibandingkan yang lain. Untuk dimensinya punya panjang 4,3 meter sekian, tinggi 1,7 meter, lebarnya 1,5 meteran. Untuk ground clearance 135 mm. Wajar, ini adalah sebuah city car. Terus sudah keyless kanan kiri ya teman-teman. Kita intip ke bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakang perbedaannya di under spoiler bagian bawah. Jadi ini lebih sporty, lebih keker, ada lakukan kayak gini, sama kayak di Honda Civic ya kan, ada kayak gininya, lebih sporty dan motif karbon. Nih, ini sih cakep ya, walaupun penambahannya nggak terlalu signifikan, tapi ini manis. Sensor parkirnya ada 4, lampunya udah full LED, termasuk, oh enggak, belum, lampu sen belum, lampu mundur juga belum, udah ada rear defogger, spoiler, high mount stop lamp, ada wipernya. Ada defogger dan ada wiper double. Terus dia ada shark fin antena. Nah, kita coba intip di kapasitas bagasinya, ruang bagasinya. Oke. Nih, kapasitas ruang bagasinya. Kita lihat ada apa aja di sini. Toolkit dan beberapa tempat penyimpanan. Lalu ada ban serep yang full size profilnya, termasuk peleknya, bukan pelek kaleng loh, pelek kayak gini, sama kayak keempat rodanya, mantap ya. Harga 380-an ya enggak. Nah, ini juga bisa dibuka nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman kurang kapasitas bagasi, kurang, ini bisa dirata lantaikan. Oke, tuh rata lantai. Ini depan agak maju ya, nanti saya atur dulu. Oke, walaupun mobil compact, city car, tapi kalau ininya dilipet, jadi lumayan loh ya untuk kalau teman-teman umpamanya camping kecil-kecilan sama keluarga kecil atau yang baru nikah, mau mobil-mobil yang gak begitu gede, ini enak nih, gelar kasur, wih, bisa jadi camping. Siap, yuk kita sekarang ke dalam kabinnya, let's go. Nah teman-teman, kita sekarang ada di kabin dari Honda City Hatchback MMC 2025. Yang tadi saya jelaskan di awal, bukan hanya eksteriornya yang ada penambahan, tapi fitur yang disematkan di mobil ini setara dengan mobil yang harganya 800 juta ke atas. Yang tadi ya, yang sama kayak disematkan di Honda CR-V dan Honda Accord Hybrid. Cuman Accord ada penambahan lagi untuk Honda Connect-nya. Ada fitur apa aja? Yang pasti di fitur safety dan security, di fitur safety-nya nih teman-teman. Jika teman-teman umpamanya amit-amit di jalan terjadi insiden menyebabkan mobil ini airbagnya terbuka, dia akan memberikan notifikasi ke Honda call center atau Honda pusat dan akan diberikan bantuan. Itu sampai segitunya. Terus teman-teman bisa mengatur mobil ini jaraknya umpamanya untuk radiusnya 100 km gitu. Ketika mobil ini dibawa oleh saudara atau oleh siapa, mungkin anak atau siapapun, nanti akan ada notifikasi di smartphone. Jadi Honda Connect ini terhubung di smartphone pemilik dari mobil ini. Karena mobil ini ada Honda Connect, makanya dia punya provider, yang mana providernya ini masih gratis selama 1 tahun. Providernya pun Telkomsel ya. Jadi teman-teman mudah gitu untuk
isi kuota atau dimanapun berada di Indonesia, pasti sinyalnya kan yang paling baik ya memang provider itu. Oke, lalu umpamanya teman-teman pengen membatasi mobil ini dengan kecepatan di 100 km ketika dibawa oleh teman, anak atau siapapun melebihi batas kecepatan itu, dia akan memberikan notifikasi ke unit sampai segitunya tuh. Terus dia bisa memberikan arahan, memberikan perintah. Umpamanya teman-teman lagi keluar kota pengen manasin mobil dari jarak jauh, bisa lewat handphone, dipanasin, dinyalain, AC nyala, ya itu sampai segitunya gitu. Bahkan mungkin teman-teman lagi ada di suatu ini, terus mobil kejemur, bukan hanya lewat remote engine start udah pasti ya, ini udah ada disematkan, jadi lewat handphone juga bisa nyalain, cing, AC nyala. Keren teman-teman. Dan masih banyak lagi fungsi dari Honda Connect ini. Salah satunya memberikan informasi servis berkala. Terus kalau ada kerusakan di mobil, ada indikasi apa, dia akan memberikan informasi di smartphone. Nanti kita cantumkan ya untuk fitur-fitur Honda Connect apa yang ada di Honda City Hatchback RS MMC 2025 ini, di video ini. Oke, itu terkait dengan Honda Connect. Lalu mobil ini juga sudah disematkan fitur keamanan aktif, yang mana fiturnya ini ya Honda Sensing itu salah satu ADAS terbaik menurut saya, salah satu ADAS terbaik yang ada di sebuah mobil, karena dia sudah disematkan adaptive cruise control, pengeremannya smooth, ada lane keeping assist, belok-beloknya nggak patah-patah, terus ada CMBS collision mitigation system yang bener-bener presisi anti nabrak. Kalau depannya mungkin lagi perjalanan santai, tiba-tiba depan ngerem mendadak, kita lagi kurang fokus dan nggak sempat nginjek rem, dia akan ngerem otomatis. Bahkan ketika ada orang lewat, set lewat gitu, dia akan otomatis. Sebelum ngerem ada informasi dulu tuh, tutut. Kalau teman-teman udah nginjek rem, ya udah ngerem, nggak bakalan ngerem otomatis. Kalau teman-teman belum nginjek rem, dia akan ngerem otomatis sampai segitunya. Jadi Honda Sensingnya ini ada Honda Lane Watch yang bisa ditampilkan di sini. Terus ada apa lagi? Rear cross traffic alert, ada lane change assist, keluar marka jalan, itu dia akan membalikan ke marka jalan lagi. Tapi tenang aja, kalau teman-teman nyetir nih udah biasa ngebut-ngebutan zigzag, nah mobil ini nggak bisa nih kalau nggak pakai sen. Pakai sen aman. Jadi kalau belok kiri harus pakai sen. Jadi dia fitur itunya nggak bakalan nahan gitu. Itu udah sering kita ulas lah untuk fitur-fitur itunya. Nah sekarang balik lagi ke dashboard dan interiornya. Ada apa aja yang berubah sambil kita nyalain teman-teman. Nah di sini ada head unit yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Memiliki head unit 8 inch, sudah terkoneksi dengan Honda Connect tadi untuk mobilnya. Apple CarPlay, Android Auto dan lain sebagainya sudah ada. Nah ini untuk memulai menghubungkan telepon menggunakan kabel USB atau pasangkan telepon melalui Bluetooth. Nah di sini home-nya mana nih home? Ini pengaturannya juga banyak. Di sini ya home-nya. Oke. Seperti itu. Lalu ke bawah ada AC yang digital, tapi untuk pengaturannya itu masih puter-puteran. Jadi saya lebih suka yang kayak gini sebenarnya. Tuh, jadi cepet gitu. Enggak kelamaan. Nah, ini untuk suhunya bisa diatur sampai dia di suhu 28 ya. Terpanas 28, paling dingin low 18 berarti. Oke, udah arah semburannya atas, bawah, kaki sampai ada semuanya. Ada defoggernya juga karena di belakang ada defogger. Belum ada wireless charging, tapi sudah ada port USB dan power outlet 12 volt. Nah, ini udah soft touch. Ini joknya kombinasi fabric dan kulit teman-teman. Rem tangannya belum elektrik, tapi ini selera ya, ada yang suka elektrik, ada yang suka kayak gini. Jujur saya sih belum siap ya kalau untuk mobil yang elektrik, kayaknya masih lebih yang kayak gini. Kadang tuh di mobil ada aja tuh kalau bawa anak kecil mainan, kalau elektrik kan ceklik. Kalau ini mending gitu, tetap ada notifikasi walaupun teman-teman umpamanya ada ketarik, dia di MID ini ada informasi dan dia bunyi biasanya tutut gitu. Nah transmisinya kayak gini, PR, ND dan Sport. Sport ini
berfungsi, nanti teman-teman bisa mengatur di pedal shiftnya di sini. Oke, kisi-kisi AC-nya ada 4 bagian depan dan gede-gede. Nah teman-teman, tadi yang saya sebutkan di awal kan ada fitur Honda Connect. Nah itu secara garis, kalau teman-teman familiar ya sama brand sebelah yang sama-sama H tuh, ya enggak? Ini H tegak, itu H miring. Tuh ada SOS dan Bluelink ya, kurang lebih kayak gitulah untuk fitur Honda Connect-nya. Ya mungkin nggak sekomplit Bluelink, tapi fungsinya tuh mirip. Ada emergency, bisa nelpon langsung nyambungin ke mobil, jadi ada suara nanti tuh masuk ke dalam kabin seperti itu. Nah di MID-nya walaupun bentuknya jarum, ini kayaknya bisa diatur deh MID-nya nih, bentukannya ya, bentukannya jarum, tapi ini digital loh, ini digital teman-teman. Dan di tengah-tengah ini ada speedometer digital juga. Ini penting nih untuk pengguna Honda Sensing atau fitur ADAS. Kalau teman-teman lagi ngejalanin lane keeping assist, itu kan minimal kecepatan di 70 km per jam. Nah kalau lagi jalan nih tol, dia kan ada adaptifnya tuh, lane keeping sama adaptif ikut diaktifin. Tiba-tiba kendaraan depan memperlambat laju kendaraannya dan lagi ada di tikungan, kita otomatis melambat kan, di bawah 70 tuh biasanya lebih otomatis ngelos sendiri. Kalau ada MID kan kita bisa ancer-ancer, oh di bawah 70 kita harus pegang kendali. Saya sih sering tuh kayak gitu, lane keeping diaktifin, adaptif diaktifin, jadi enak gitu, bisa santai di mobil ya. Sesekali kita cuman megang kemudi ini, atau cuman gas rem aja, karena dia bisa nyetir dengan sendirinya, autopilot, semi autopilot. Nah setirnya masih sama kayak yang dulu, tapi pegangannya saya suka, ini enak banget. Terus untuk lampunya udah auto high beam juga, udah get me light juga. Dia akan nyala beberapa detik ketika teman-teman keluar di malam hari ya, matiin terus dia nyala otomatis beberapa detik. Auto high beam juga kalau kondisi depannya nggak ada kendaraan, dia biasanya high beam otomatis loh, ini keren. Terus udah intermittent untuk wipernya, ada pedal shiftnya. Untuk fitur keamanan pasifnya udah vehicle stability control, udah ada ABS, EBD, brake assist, dan lain sebagainya. Nanti kita tuliskan aja. Airbagnya ada 6. Ini salah satu keunggulannya juga, punya airbag yang banyak. Oke, selebihnya sama ya. Kita ke baris kedua dikit yuk. Nah ini dia nih, baris kedua. Ya emang rata-rata city car itu kekurangannya adalah baris keduanya atau baris penumpangnya, karena dia mengejar aerodinamis, lekukannya kan depan sini terus belakang tuh melandai lagi, ngelekuk lagi. Makanya untuk headroom ya masih ada space sih. Kalau tingginya lebih dari saya mungkin nempel kali ya, kalau ini masih aman. Kalau legroom sih oke. Karena panjangnya kan mobil ini 4,3 meter sekian. Terus nggak ada armrest ya kayaknya. Terus di headrest ada di 3 kursinya, ada seat belt 3 titik di semua kursinya. Jadi 5 penumpang ada seat beltnya. AC hanya dari depan, wajar lah karena mobil 2 baris doang, cukup dari depan aja. Ini ada tempat penyimpanan, ada port USB juga di sini. Ini yang saya suka, atapnya juga hitam. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Jika teman-teman tertarik dengan mobil ini, kita cantumkan nih hitungan terbaik dari sales terbaik di Honda Shelly Iskandar. Yuk kita simak. Mungkin itu aja teman-teman ulasan sekilas saya tentang Honda City Hatchback ini. Jika teman-teman punya saran atau pendapat lain atau apa yang kurang, boleh komentar. Atau yang sudah punya mobil ini, gimana sih rasanya? Gimana pengalaman rasa berkendaranya? Boleh komentar. Terima kasih.